Beberapa tahun belakangan, Qatar mengadopsi hubungan luar negeri yang agresif, termasuk mendekatkan diri dengan kelompok yang dinilai radikal dan berseberangan dengan aliansi negara Arab. Qatar saat ini berupaya memediasi perdamaian antara pemerintah Afghanistan, Amerika Serikat, dan Taliban. Menurut kantor berita Qatar News Agency, sejumlah pimpinan senior Taliban tinggal di Doha untuk memudahkan upaya dialog perdamaian. Taliban sendiri menjadi kelompok yang dinilai radikal di dunia dan melakukan teror di Afghanistan sejak 1994. Selain itu, ada 3 kelompok lainnya, yaitu Ahrar al-Syam, Hamas, dan Ikhwan al-Muslimin yang didukung pemerintah Qatar. Dukungan ini menuai pro dan kontra. Bersama Arab Saudi dan Turki, Qatar diketahui mendanai pemberontak di Suriah, Ahrar al-Syam, kelompok yang diduga berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Jabhatun Nusra. Ahrar al-Syam adalah kelompok pemberontak Suriah yang terdiri atas 6 kelompok pecahan Al-Qaeda dan Jabhatun Nusra. Kelompok ini bahkan masuk dalam kategori moderat oleh militer Rusia. Selain itu, Qatar memiliki hubungan erat dengan Hamas. Qatar menilai Hamas sebagai perantara untuk memberi bantuan pada Gaza. Sejak 2007, Hamas menjadi pemerintah de facto di Gaza. Pada 2015, Emir Qatar memberi bantuan $1 miliar Amerika Serikat untuk pembangunan pasca operasi Protective Edge. Hamas didirikan pada 1987 saat Intifada pertama berlangsung sebagai bentuk perlawanan terhadap militer Israel. Namun sejumlah kebijakan Hamas mendulang pro dan kontra, diantaranya kasus bom bunuh diri dan peluncuran roket ke Israel yang dilakukan oleh Al-Qassam. Sehingga sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Israel, dan Kanada memberi cap Hamas sebagai kelompok teroris. Adapun beberapa negara lainnya hanya mengkategorikan kelompok militer Hamas Al-Qassam sebagai kelompok teroris. So it makes no sense to accuse the state of sponsoring terrorism when it actually helps relieve the needs of the layman in Gaza. Selain itu, Qatar mendukung Ikhwan al-Muslimin atau Muslim Brotherhood. Didirikan oleh Hassan al-Banna pada 1928, Ikhwan al-Muslimin berupaya mendorong kemerdekaan Mesir dari penjajahan Inggris. Namun pada 1954, pemerintah Mesir mengeluarkan larangan bagi Ikhwan al-Muslimin setelah adanya upaya pembunuhan terhadap Presiden Jamal Abdul Nasir. Pemerintah Mesir menduga Ikhwan al-Muslimin berada di balik upaya ini. Larangan ini berlanjut hingga Arab Spring. Selama 8 dekade, Ikhwan al-Muslimin dilarang terlibat dalam kancah politik di Mesir. Pada 2012, Muhammad Mursi berhasil menjadi presiden pertama di Mesir yang berasal dari kelompok ini. Namun setahun kemudian, Mursi diturunkan melalui kudeta militer yang didukung oleh koalisi Arab Saudi. Sementara itu, Mursi dan Ikhwan al-Muslimin didukung oleh pemerintah Qatar. Bantuan Qatar bagi Ikhwan al-Muslimin diketahui mencapai $8 miliar Amerika Serikat. Qatar juga menggunakan Al Jazeera sebagai media pro-Ikhwan al-Muslimin. Akibatnya, sejumlah jurnalis Al Jazeera dipenjarakan atas dugaan mata-mata. Pasca kudeta, Ikhwan al-Muslimin kembali dilabeli kelompok teroris oleh pemerintah Mesir. Dan saat ini ada 6 negara yang turut memberi cap Ikhwan al-Muslimin sebagai kelompok teroris. Lantas, benarkah Qatar mendukung kelompok teroris? One has to keep in mind that Qatar is a small state. It's a small state, and smallest state have certain limitations. And the Qatari leadership tried to overcome its limitations by spreading money and influence throughout the world. Hingga saat ini Qatar berkeras dengan kebijakan politik luar negerinya. Adapun koalisi Arab Saudi menginginkan Qatar menghentikan dukungan dan pemberian bantuan finansial, terutama bagi Hamas dan Ikhwan al-Muslimin. Mumtazah Chaterningrat untuk CNN Indonesia.